Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat pagi, kita berjumpa kembali di program Selamat Pagi Bapa. Pagi hari ini kita mau datang kembali dalam hadirat Tuhan. Kita mau bawa hati kita dengan penuh ucapan syukur untuk datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat pagi hari ini. Berkat penyertaan Tuhan dari malam hari hingga pagi hari ini, sungguh kami bersyukur kepada Tuhan. Karena pagi hari ini kami boleh bangun dalam keadaan yang sehat. Bapa di dalam surga, pagi hari ini kami rindu datang dalam hadirat Tuhan, membawa syukur kami di hadapan Tuhan. Kami mau menaikkan pujian kami di hadapan Tuhan, kiranya Tuhan disenangkan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita mau naikkan pujian kita, mau naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih
kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, Yesus, Yesus, Allah mulia, pertolongan-Mu memulihkan hatiku. Haleluya, kami tinggikan Tuhan, kami agungkan nama-Mu. Kuasa-Mu yang besar menolong setiap kami, memulihkan hati kami. Hosana, terpuji Allahku, terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya, glory, haleluya. Benar Tuhan bahwa kuasa-Mu melebihi segala permasalahan kehidupan kami. Kuasa-Mu yang besar menolong kehidupan kami. Kuasa-Mu yang besar memulihkan setiap kehidupan kami ya Bapa. Kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau. Terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berbicara atas kami. Kiranya firman-Mu boleh menjadi kekuatan dan rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Berjumpa kembali di pagi hari ini dalam program Selamat Pagi Bapa. Kiranya kasih karunia Tuhan, damai sejahtera Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita semuanya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, seperti yang kita ketahui bahwa di gereja kita di bulan ini memiliki satu tema, yaitu Kristus adalah anugerah. Kristus adalah anugerah. Mari sebelumnya kita akan membaca terlebih dahulu di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Saudara, kasih Allah yang cukup besar, cukup luas untuk menjangkau semua orang, yaitu di dunia ini. Sehingga Allah telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Kristus. Melalui korban Kristus, bukan suatu tindakan yang terpaksa yang dilakukan oleh Allah. Bapak Saudara, melalui kasih yang mengalir dari hati Allah yang penuh kasih kepada manusia. Bapak Saudara, seberapa besar kasih Allah pada dunia ini, seberapa besar kasih Allah pada kita. Kita tidak akan bisa melihat besarnya kasih Allah pada diri kita kalau kita tidak memahami siapa sebenarnya diri kita ini. Siapa
diri kita ini, Bapak Saudara, sebagai penerima kasih Allah. Apakah Allah mengasihi dunia ini karena dunia ini begitu indah, begitu menyenangkan, begitu besar? Tentu bukan itu alasannya Allah mengasihi dunia ini. Allah mampu menciptakan suatu tempat yang lebih indah dari dunia ini, bahkan berkali-kali lipat atau ratusan kali lipat lebih indah dari dunia ini, ataupun surga lebih indah dari dunia ini, Bapak Saudara. Bapak Saudara, apakah Tuhan mengasihi kita manusia karena kita baik, karena kita sangat hebat, karena kita sangat pandai, karena kita sangat unggul? Itu semua bukan alasan untuk Allah mengasihi kita. Tuhan mengasihi kita bukan karena kebaikan-kebaikan yang ada di dalam diri kita. Kasih Allah sangat berbeda sekali jika dibandingkan dengan kasih yang ada pada manusia. Kasih Allah tidak terbatas, sedangkan kasih manusia sangat terbatas. Kasih Allah tidak berkesudahan. Kasih Allah sungguh sangat luar biasa. Manusia yang penuh dengan keburukan, penuh dengan dosa, bahkan hal-hal yang menjijikan, tetapi Allah, Tuhan, tetap mengasihi manusia. Tuhan Allah berkata, "Aku mengasihimu." Bukan karena kita menarik, kemudian Allah mengasihi kita. Kasih Allah tidak tergantung kepada keindahan-keindahan yang dimiliki oleh manusia, tetapi karena kasih Allah ini berasal dari karakter Allah sendiri. Allah mengasihi dunia ini bukan karena dunia ini besar, atau wah, Allah rugi kalau tidak mengasihi dunia ini. Justru Allah mengasihi dunia ini karena rusak, karena hancurnya dunia ini. Sama halnya dengan diri kita, manusia. Allah mengasihi kita bukan karena kita hebat, bukan karena kita orang penting, bukan karena kita luar biasa, tetapi karena kita manusia yang rusak, yang buruk karena dosa, dan Allah ingin menyelamatkan manusia dari kebinasaan. Manusia yang rusak, Tuhan selamatkan. Bapak Saudara, berbicara tentang hal rusak mungkin membingungkan ya Bapak Saudara. Kalau manusia memiliki sesuatu yang rusak, mungkin buah yang rusak, atau barang yang rusak, atau mungkin telur yang rusak, pasti manusia akan membuangnya. Tetapi berbeda dengan Allah, hal-hal yang rusak, manusia yang rusak, Tuhan menyelamatkan. Bapak Saudara, bahkan dalam Alkitab mengatakan ada satu lirik lagu, buluh yang terkulai tidak akan pernah Tuhan patahkan. Yang rusak, yang hancur, Allah mencarinya dan menyelamatkannya. Melalui iman percaya kita kepada Kristus, kita akan memperoleh keselamatan, memperoleh hidup yang kekal. Bapak Saudara, kita sebagai penerima kasih Allah yang seharusnya tidak layak untuk menerimanya, tetapi kasih Allah itu tetap Tuhan berikan pada kita. Ketika kita memahami akan kondisi kita, akan keberadaan kita yang sebenarnya tidak layak untuk menerima kasih Allah, maka kita akan bisa mampu mengatakan bahwa kasih Allah itu
sangat besar bagi kita. Jadi ketika kita paham akan kondisi kita yang sebenarnya tidak layak, saat kita paham kondisi kita, maka kita akan bisa mengatakan bahwa kasih Allah itu begitu besar bagi kita. Puji nama Tuhan, biarlah renungan firman Tuhan di pagi hari ini menjadi berkat bagi kita semuanya, menyadarkan bahwa sebenarnya kita tidak layak, tapi karena kasih Allah yang besar, Tuhan menyelamatkan kita. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa, di saat pagi hari ini kami boleh merenungkan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, bahwa kasih Allah begitu luar biasa bagi kami. Kami seharusnya tidak layak untuk menerima kasih Bapa, tapi karena usahamu Bapa, kami boleh menerima keselamatan Bapa. Terima kasih Yesus. Sebentar Bapa, kami akan melanjutkan aktivitas kami mau serahkan aktivitas kami sepanjang hari ini ke tangan-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa sesuai dengan daftar yang tercantum di layar.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.